Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Belajar Mudah Pertanian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai rancangan ajak kelompok. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Apa sih rancangan ajak kelompok ini? Apa yang membedakannya dengan rancangan ajak lengkap? Jadi, rancangan ajak kelompok adalah suatu rancangan yang bisa kalian gunakan pada penelitian atau percobaan yang akan kalian lakukan. Itu dilakukan di lapang. Jadi, ada kelompok-kelompok atau blok-blok tertentu. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan gradien atau perbedaan lingkungan. Seperti itu. Jadi, terdapat perlakuan diatur dalam masing-masing kelompok atau blok. Kemudian, kelompok sebagai ulangan. Dalam tiap kelompok, kondisi harus homogen. Jadi, contoh begini, kalian melakukan percobaan di lapang, di lahan sawah yang ada aliran sungai. Kemudian, bagaimana cara kalian membuat kelompok-kelompok ini? Jadi, disesuaikan dengan arah gradien dari aliran sungai itu sendiri. Jadi dalam satu blok itu harus memiliki, faktor, pengaruh atau arah gradiennya itu yang sama. Jadi tidak boleh, berbeda-beda seperti itu. Itu biasanya dilakukan di lingkungan yang heterogen. Jadi ada arah perbedaan gradien. Contohnya apa? Aliran sungai, kemudian kelerengan, kemiringan lereng, kemudian, bisa juga karena pengaruh, eee naungan, itu juga bisa menjadi, faktor kenapa kita harus membuat penelitian atau percobaan menggunakan rancangan ajak kelompok ini. Kemudian untuk perlakuan itu diatur dalam masing-masing kelompok. Jadi perlakuannya diatur di dalam masing-masing kelompok atau ulangan. Terdapat juga pengajakan. Apa yang membedakannya? Pengajakan di dalam RAL maupun RAK. Kalau di RAL kemarin kita melakukan pengajakan secara bebas, tetapi ketika kita menggunakan RAK, itu pengajakannya di dalam masing-masing ulangan atau blok. Jadi seperti itu. Untuk cara pembuatan blok atau ulangan, kita bisa melihat gambar ini. Bahwa untuk pembuatan blok atau ulangan harus disesuaikan dengan pengaruh arah gradien. Pada gambar terlihat pengaruh arah gradien adalah sungai. Jadi bagaimana cara kita membuat masing-masing kelompok atau blok itu kita harus melihat arah pengaruh arah gradiennya. Kalau pengaruh arah gradiennya sungai, jadi, kita buat blok-blok yang di dalam satu blok itu harus homogen, tetapi antar blok harus heterogen. Jadi, lihat dulu arah gradiennya. Arah gradiennya harus tegak lurus dengan arah gradien dalam pembuatan blok. Blok satu akan berbeda dengan blok 2 maupun blok 3. Blok satu lebih dekat dengan sungai. Pasti proses pengairan atau kandungan, penyiraman itu jauh lebih baik dibanding dengan blok 2 maupun blok 3. Jadi seperti itu. Ini merupakan contoh gambaran ketika percobaan kalian kalian lakukan di lapang. Jadi untuk pengambilan atau pembuatan blok itu disesuaikan dengan pengaruh arah gradien. Contoh pada gambar, pengaruh arah gradien adalah sungai. Kita lihat dulu bagaimana tegak lurusnya arah gradien itu. Jadi pembuatan blok harus tegak lurus dengan arah gradien. Ketika di sebelah sini ada sungai, maka untuk pembuatan bloknya itu bisa, lurus, atau tegak lurus dengan arah gradien. Jadi dalam dalam satu blok itu, lingkungan itu harus homogen, tetapi antar blok bisa heterogen. Bisa kalian lihat, ini contoh di lapang yang kedua. Secara sederhananya seperti ini. Jika ada sungai yang lurus, tegak lurus, maka itu menjadi pengaruh arah gradien. Jadi, bagaimana cara pembuatan blok? Cara pembuatan bloknya adalah lurus searah dengan arah gradiennya. Maka bloknya contoh di lahan padi. Bloknya
lurus searah dengan panah yang, pada gambar. Kemudian untuk di lahan jagung juga sama. Jadi pembuatan blok ada blok satu yang di bagian panah satu, blok 2 di bagian panah 2, blok 3 di bagian panah 3 seperti itu. Jadi searah dengan arah sungai atau arah gradien penyebab gradiennya. Jika penyebab gradiennya adalah kemiringan, maka harus disesuaikan juga, seperti itu. Kemudian bagaimana pelaksanaan ketika kita menggunakan rancangan acak kelompok di lapang atau di penelitian atau percobaan yang kita lakukan, yaitu yang pertama kalian harus menentukan perlakuan kalian terlebih dahulu. Dalam sebuah penelitian atau percobaan, kalian harus tahu kalian ingin meneliti apa. Pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian pikirkan apa komoditi apa yang ingin kalian teliti. Jika sudah tahu komoditinya, kalian cari tahu apakah di komoditi tersebut terdapat permasalahan yang mungkin bisa kalian menawarkan solusinya. Jika kalian sudah menemukan permasalahan, maka di situ akan muncullah solusi. Solusi ini sebagai perlakuan yang nanti kalian berikan kepada percobaan yang ingin kalian selidiki. Kemudian setelah kalian menentukan perlakuan, kalian harus menentukan jumlah ulangan. Jumlah ulangan itu ditentukan, ingat sedapat mungkin harus kurang dari sama dengan 15. Ini galatnya yaitu untuk ketelitiannya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengacakan. Bagaimana sih pengacakan di rancangan acak kelompok ini? Jadi untuk pengacakan di rancangan acak kelompok itu berbeda dengan rancangan acak lengkap. Kalau di rancangan acak lengkap, kalian bisa melakukan pengacakan secara bebas, baik itu di kolom maupun di baris. Tetapi ketika di rancangan acak kelompok, kalian melakukan pengacakannya di dalam masing-masing blok atau ulangan. Seperti itu. Ini merupakan contoh bagaimana cara kalian untuk melakukan pengacakan di rancangan acak kelompok. Contohnya ini pengujian 6 varietas tomat dengan 4 ulangan atau blok. Jadi untuk pengacakannya itu di dalam masing-masing blok. Contoh blok pertama, blok 1 atau ulangan 1. Itu ada 6 varietas F1, F2 sampai dengan F6 ya. Itu dilakukan pengacakan. Kemudian di blok 2 juga dilakukan pengacakan seperti itu. Blok 3 juga dilakukan pengacakan. Pengacakan ini bisa kalian menggunakan undian, bilangan random, atau menggunakan dadu seperti itu. Pengacakan di dalam rancangan acak kelompok diingat itu di dalam masing-masing ulangan atau blok. Jadi pengacakannya di dalam masing-masing ulangan atau blok. Kemudian setelah kalian melakukan pengacakan, kalian harus meletakkan masing-masing perlakuan itu harus disesuaikan dengan pengacakannya. Contoh pada gambar, terlihat terdapat blok-blok atau eh, satu peta yang disesuaikan dengan masing-masing perlakuan. Jadi seperti itu harus disesuaikan dengan pengacakan yang kalian lakukan sebelum melakukan penanaman. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan hasil dari parameter pengamatan, kalian bisa memasukkan di dalam tabel satu arah. Contoh pembuatan tabelnya seperti ini. Contoh di sini kita menggunakan percobaan 6 varietas tomat dengan 4 ulangan. Jadi ini contoh satu parameter. Parameter contohnya tinggi tanaman ya pada umur. Kan biasanya kalau kita melakukan percobaan atau penelitian itu ada beberapa waktu pengamatan, tidak hanya satu waktu. Jadi biasanya ada 4 kali pengamatan, baik itu di umur 7 HST, 14 HST, kemudian 21 HST dan lain sebagainya. Ini contoh di tanaman tomat pada umur 30 HST. Contoh saja seperti itu. Tinggi tanaman pada umur 30 HST. Jadi setelah kalian amati masing-masing perlakuan di dalam masing-masing blok itu kalian catat. Contoh, di dalam satu perlakuan atau satu kombinasi F1 itu kalian menanam
6 sampel atau 6, 6 tanaman kalian tanam, kemudian kalian rata-rata tingginya. Kalian rata-rata tingginya berapa dari ke-6 sampel tersebut, habis itu masukkan ke dalam masing-masing kolom. Contoh pada ulangan pertama F1-nya ada 6 tanaman. Kalian rata-rata terlebih dahulu untuk tingginya. Kemudian didapatlah 22,32. Kalian masukkan ke dalam tabel yang ini. Kemudian selanjutnya seperti itu. Kalian masukkan seluruh data di dalam tabel satu arah ini. Itu isian dari pengamatan kalian di lapang. Selanjutnya, setelah kalian memasukkan data hasil pengamatan di lapang dari masing-masing perlakuan yang sudah kalian rata-rata dari seluruh sampel, itu kalian harus melakukan penjumlahan. Di sini saya tandai di warna blok kuning. Blok kuning ini harus kalian kerjakan setelah kalian mengerjakan data yang di dalam tabel pengamatan. Kalian harus menghitung total masing-masing perlakuannya. Setelah kalian total keseluruhan dari total perlakuan tersebut. Kalian masukkan ke dalam tabel atau kolom yang sudah disediakan. Kemudian setelah kalian total dari masing-masing perlakuan, kalian juga harus mentotal dari masing-masing ulangan. Pada blok kuning sudah terlihat bahwa masing-masing ulangan, baik ulangan 1 keseluruhan, ulangan 2, ulangan 3 maupun ulangan 4 dijumlahkan masing-masing. Kemudian setelah kalian memasukkan data hasil parameter pengamatan di tabel satu arah dan kalian menyelesaikan penjumlahan masing-masing perlakuan maupun ulangan, langkah selanjutnya yaitu kalian menghitung JKP, JKT, dan FK. Apa sih yang membedakan antara RAL dengan RAK? Pada RAL, kalian tidak perlu menghitung jumlah kuadrat ulangan, tetapi ketika kalian masuk ke rancangan ajak kelompok, kalian perlu menambahkan perhitungan mengenai jumlah kuadrat ulangan. Untuk rumus FK kemudian jumlah kuadrat itu sama, baik itu pada rancangan ajak lengkap maupun rancangan ajak kelompok. Untuk FK yaitu data seluruhnya kalian kuadratkan kemudian dibagi oleh jumlah perlakuan dikali ulangan. Itu untuk menghitung faktor koreksi. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kuadrat total. Kalau jumlah kuadrat total diingat-ingat untuk menghitungnya yaitu data hasil parameter pada masing-masing perlakuan itu kalian kuadratkan, kalian jumlahkan. Kemudian baru dikurangi oleh faktor koreksi yang sudah kalian hitung sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kuadrat perlakuan. Kalau jumlah kuadrat perlakuan itu caranya yaitu kalian menguadratkan total masing-masing perlakuan, kemudian kalian jumlahkan dibagi oleh ulangan, jumlah ulangan dikurangi oleh FK. Kemudian kalau di rancangan ajak kelompok ada penambahan perhitungan jumlah kuadrat ulangan. Untuk jumlah kuadrat ulangan tinggal kalian kuadratkan masing-masing total ulangan dikuadratkan kemudian dijumlahkan dibagi oleh jumlah perlakuan dikurangi oleh FK. Itu cara perhitungan FK dan jumlah kuadrat. Setelah kalian menghitung FK, JKT, JKP, dan JKU, kalian buatlah sebuah susunan tabel analisis ragam yang terdiri dari sumber keragaman, ada ulangan, perlakuan, galat, total, kemudian ada DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel 5% dan 1%. Kalian buat tabel, kalian hitung terlebih dahulu DB-nya, derajat bebasnya kalian hitung terlebih dahulu. Yang pertama itu ada derajat bebas ulangan. Diingat lagi rumus untuk menghitung derajat bebas ulangan yaitu ulangan kalian kurangi 1. Tadi ada 4 ulangan kan? Kalian kurangi 1 jadi 3. Kemudian DB perlakuan juga sama. Perlakuan dikurangi 1. Perlakuannya tadi ada 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian setelah kalian hitung DB ulangan, DB perlakuan, kalian loncat langsung ke DB total agar tidak pusing kalau kalian
lupa rumus DP Galat, kalian bisa menghitung terlebih dahulu DP total. Kalau DP total yaitu perlakuan kalian dikali oleh ulangan baru dikurangi oleh 1. Jadi perlakuan kalian berapa? Contoh di sini perlakuannya 6 dikali oleh ulangannya 4, 24 dikurangi 1 jadi 23. Kemudian baru kalian masuk ke perhitungan DP Galat. Kalau DP totalnya sudah diketahui, kalian masuk ke DP Galat. Kalau DP Galat ini yaitu DP total dikurangi oleh DP ulangan dan DP perlakuan. Ketemulah angka 16. Seperti itu. Jadi setelah kalian mengisi tabel yang satu arah tadi, kemudian kalian hitung FK, JKT, JKP, JKU, kemudian baru kalian buat tabel analisis ragam. Tabel analisis ragam atau tabel dua arahnya seperti pada gambar ya. Kalian bikin seperti itu nanti di Excel. Kalian bikin, kemudian kalian hitung DP-nya. Setelah selesai kalian menentukan DP, kalian masuk ke hitung jika. Jika tadi kan sudah dihitung, tinggal memasukkan di tabel. Kemudian setelah kalian menghitung DP pada masing-masing ulangan, perlakuan, galat, dan total, kalian perlu memasukkan data jumlah kuadrat yang telah kalian hitung sebelumnya. Oh ya, untuk di tabel itu ada penambahan jumlah kuadrat galat. Kalau jumlah kuadrat galat, ingat galat adalah sisa. Maka untuk menghitungnya tinggal jumlah kuadrat total yang 746,847 itu kalian kurangi oleh jumlah kuadrat ulangan dan jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya yaitu kalian hitung KT kuadrat tengah. Untuk kuadrat tengah, kalau kalian tidak mengingat rumusnya, cukup melihat kolom di sebelahnya. Kalau ada kolom KT, maka di sebelahnya ada kolom JK. Ketika kalian mencari KT ulangan, maka cukup melihat kolom di sebelahnya KT ulangan. Itu ada JK ulangan dan DP ulangan. Jadi untuk menghitung KT ulangan, yaitu tinggal JK ulangan dibagi oleh DP ulangan. Baik itu KT ulangan maupun KT perlakuan sama. Kalian lihat di kolom di sebelahnya. Kalau KT perlakuan, maka JK perlakuan dibagi oleh DP perlakuan, maka menghasilkan KT perlakuan. Kemudian jika galat juga seperti itu, berarti jika galat dibagi oleh DP galat, maka akan dihasilkan kuadrat tengah galat. Kemudian untuk selangkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu untuk menghitung F hitung. Cara menghitung F hitung, jika kalian lupa rumusnya, kalian bisa melihat kolom tabel di sebelahnya. Kalau kita mencari F hitung ulangan, maka kita harus melihat tabel di sebelahnya atau kolom sebelahnya. Berarti ada KT ulangan. Berarti tinggal KT ulangan dibagi oleh KT galat. Tetapi ketika kalian mencari F hitung perlakuan, maka caranya yaitu KT perlakuannya kalian bagi oleh KT galatnya. Ketemulah nilai-nilai tersebut. Setelah itu kalian cari nilai F tabel 5% maupun F tabel 1%. Kalian download terlebih dahulu untuk tabel F tabel 5% dan F tabel 1%. Bagaimana cara pembacaan untuk nilainya? Kan ada data kolom yang vertikal dan kolom yang horizontal. Kalau yang horizontal di FN1 itu adalah perlakuan atau ulangan kalian, jumlah perlakuan atau ulangan kalian. Tetapi ketika yang kolomnya vertikal atau yang ke bawah di FN2 itu yaitu DP galatnya. Kalau F tabel 5%-nya ulangan, berarti kalau yang horizontalnya itu kalian lihat ulangannya ada berapa? Ulangannya kan tadi kan ulangannya ada 4. Kemudian DP galatnya itu 16. Untuk langkah terakhir, apabila kalian ingin mengetahui perbedaan keragaman dengan variabel lain, kalian bisa menghitung koefisien keragaman. Untuk koefisien keragaman, untuk rumusnya yaitu akar KT galet yang ada di tabel tadi dibagi oleh rata-rata keseluruhan data. Untuk rata-rata yaitu data seluruhnya dibagi oleh perlakuan dikali ulangan kalian, baru dikali 100% untuk menghitung koefisien keragaman. Jadi semakin tinggi nilai KK, maka keragaman
percobaan atau penelitian kalian itu semakin tinggi. Jadi antar perlakuan itu datanya itu sangat berbeda atau memiliki keragaman yang tinggi. Untuk langkah terakhir yaitu melakukan interpretasi data. Setelah kalian tahu F-hitung yang dibandingkan dengan F-tabel, kalian bisa melakukan interpretasi data. Jika F-hitung perlakuan kalian itu lebih rendah daripada F-tabel, pasti tidak berbeda nyata. Berarti apa? Bagaimana cara interpretasinya? Tadi kan kita melakukan penelitian menguji 6 varietas tomat dengan 4 ulangan. Berarti bagaimana interpretasinya? Berarti seperti ini. Jumlah buah tomat pada 6 varietas tersebut secara statistik tidak berbeda nyata. Jadi tidak ada perbedaan pada masing-masing varietas. Kemudian perbedaan antar varietas, kalian jelaskan juga pembahasan. Kenapa sih tidak ada yang berbeda? Jadi perbedaan antar varietas memang menyebabkan keragaman. Namun keragaman yang disebabkan oleh varietas lebih kecil daripada keragaman yang disebabkan oleh faktor sesatan percobaan. Atau perbedaan varietas tidak menghasilkan perbedaan jumlah buah tomat. Jadi setelah kalian interpretasi dari hasil tabel analisis ragam yang perbandingan antara F-tabel dengan F-hitung, kalian berikan penjelasan mengapa tidak berbeda nyata maupun berbeda sangat nyata. Jadi seperti itu cara melakukan interpretasi. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.